Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yakuna dulatan bainal aghniya minkum. Shadaqallahu al-azim al-ayah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita masih bisa beraktivitas meskipun kita dilanda dengan wabah masa pandemi ini. Yang mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, kita yang selalu taat, kita yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berharap dan kita berdoa selalu mudah-mudahan keluarga, sanak saudara, sahabat-sahabat, teman, kawan main, kawan kerja, kawan belajar selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya Febri Sarijal, saya dari jurusan manajemen dakwah kelas B ya, semester 6. Di sini beserta kawan-kawan dari kelompok 4 akan mengupas beberapa pembahasan mengenai materi daripada manajemen keuangan Islam yang telah kita lalui dalam semester ini ya, materi-materi. Dan kebetulan untuk kelompok 4 itu kita mendapatkan materi dengan tema atau judul uang dalam perspektif Islam. Ya mungkin sistematika pembahasan nanti saya bersama kawan-kawan yang lain akan membahas mengenai pengertian dan konsep uang, itu yang pertama, sejarah uang dalam Islam yang kedua, dan yang ketiga adalah syarat-syarat uang dan otoritas atau fungsi keuangan. Yang keempat, yang terakhir ya, yaitu jenis-jenis uang dan perbedaan-perbedaannya. Mungkin di sini saya akan mengawali pembahasan dari materi kita kali ini. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian uang atau konsep sederhana uang dalam Islam. Uang itu ya kan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi dalam bahasa Arab itu sering dikenal dengan yang namanya fulus, ya. Tapi di sini kita akan membahas secara etimologi ya, yaitu secara asal bahasa, mungkin asal kata, maksud saya asal kata. Uang itu ya nukud, al-nukdu ya, dan yaitu yang artinya tunai atau lawan ya, lawan itu bisa dikatakan sebagai lawan atau memberikan penilaian atau memberikan pergantian. Artinya di sini uang itu diartikan sebagai alat tukar. Nah, ketika memang dalam istilah ekonomi kan itu sangat lebih lebih familiar ya, istilah mengenai uang itu sebagai alat tukar menukar. Artinya di sini sama saja ketika memang secara etimologi dalam bahasa Arab itu fulus atau al-nukdu itu tunai, artinya pas hari itu juga, pas saat itu juga gitu kan. Berarti konteks permasalahan yang kita bahas kali ini adalah pemberian nilai atau penentuan sebuah nilai seperti itu. Dan secara terminologis mungkin bisa kita bahas yang bisa kita sebutkan, maksudnya uang adalah sebagai alat yang mempunyai nilai tukar. Tuh, sudah disebutkan lagi secara terminologisnya, secara istilahnya. Suatu barang yang akan didapatkan oleh seseorang karena mendapatkan sesuatu. Seperti itu mungkin secara bahasa sederhananya. Nah, di sini banyak sekali pengertian uang itu baik dalam Islam maupun dalam kaidah umum ya. Dalam KBBI kan disebutkan uang adalah sebagai alat tukar yang sah. Begitupun juga istilah uang yang ada dalam uang itu sendiri. Uang adalah alat tukar yang sah. Itu ketentuan undang-undang yang ada di negara kita. Dan selanjutnya adalah mungkin saya karena memang pembukaan dan materi yang saya sampaikan akan sedikit atau akan sederhana seperti itu. Yang selanjutnya adalah konsep uang dalam Islam. Ya, dalam Islam kan tidak asing lagi yang namanya uang, otomatis dunia ya, bukan hanya Islam saja, semua di seluruh dunia, baik itu penjuru-penjuru dunia yang ada di ya tataran kehidupan gitu ya, di dunia khususnya gitu, tidak akan terlepas dari yang namanya uang, karena memang itu menjadi
suatu kebutuhan pada zaman modern ya khususnya. Meskipun pada zaman sebelumnya uang memang dikenal, cuma ukuran atau nilai itu berbeda tentunya dari zaman dulu sebelumnya dengan zaman kita saat ini, seperti itu ya. Konsep uang, kan kita membahas di sini, membahas konsep uang dalam Islam ya. Tentu tadi kita sudah sebutkan ya, mungkin salah satu dalil itu istilahnya keterangan yang menyebutkan tentang konsep uang itu dalam Al-Quran, karena memang kita sumber hukum tertinggi Islam itu adalah Al-Quran. Tadi sudah dibacakan ayat pada saat mukadimah, yaitu Al-Quran surat Al-Hasir ayat 7, yang artinya pandangan Islam ya mengenai harta itu sendiri ya. Jadi di situ secara gamblangnya adalah harta rampasan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ini konteksnya pada zaman perang dulu ya, Rasulullah SAW dulu. Jadi ketika memang beliau mendapatkan sesuatu yang ditinggalkan oleh kaum atau suatu umat yang ditaklukkan waktu berdakwah secara dalam konteks fisabilillah ini ya, dalam peperangan dan segala macamnya. Dan ini disebut Allah memberikan suatu firman gitu, bahasanya janganlah harta itu beredar di antara orang-orang kaya sahaja gitu. Artinya di sini konsep uang itu adanya konsep uang perputaran. Artinya baik itu yang mempunyai latar belakang ekonomi yang rendah sekalipun, menengah maupun tinggi, keuangan itu akan terus berputar, karena memang yang itu tadi dari pengertian terminologis tadi, nilai tukar ya. Uang itu sebagai nilai tukar, artinya siapapun yang mempunyai sesuatu yang memang bisa ditukar dan sesuatu itu dibutuhkan dan saling membutuhkan, otomatis perputaran uang itu akan tetap ada. Nah, ya mungkin dalam Islam telah disebutkan yang tadi, ketika memang harta rampasan, otomatis kan itu berada pada orang yang berada latar belakangnya mempunyai kekayaan yang sangat luar biasa banyaknya gitu, dan kemudian tidak serta-merta keuangan itu karena memang dia harus memiliki nilai tukar untuk ditukarkan di kemudian harinya, dan karena tuntutan kebutuhan dan lainnya, maka di sini juga secara jelas itu bahwasanya uang itu jangan sampai hanya beredar di satu lingkup. Nah, seperti itu. Jadi ya memang ini hakikatnya mungkin karena pekerjaan kah, karena memang suatu kebutuhan produk kah, penjualan barang kah gitu ya, yang memang itu menjadi latar belakang peredaran keuangan. Nah, di situ ya mungkin itu ya barangkali konsep dari saya, konsep sederhana. Sebenarnya banyak gitu ya kalau kita mau mengkaji mengenai konsep uang dalam Islam, baik itu secara akuntansinya ya, karena memang saya hanya menyekat ya, karena memang ini hanya dalam pandangan perspektif Islam terlebih dahulu, dan pandangan itu mengenai ayat-ayat Al-Quran, maka saya sebutkan salah satunya. Dan selanjutnya mungkin pembahasan yang kedua adalah mengenai sejarah uang dalam Islam. Mungkin akan dipaparkan lebih jelasnya oleh kawan saya selanjutnya. Mungkin itu barangkali dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu sejarah uang dalam Islam. Nah, sejarah uang dalam Islam ini terbagi ke dalam 4 fase. Yang pertama pada zaman Rasulullah SAW. Nah, bangsa Arab di Hijaz ini pada masa jahiliyah juga belum mempunyai mata uang tersendiri. Mereka itu memperoleh uang berupa dinar, dirham, Bizantium, bahkan mata uang himyar dari Yaman. Nah, kemudian pada zaman Rasulullah SAW juga menerapkan sistem bimetalism standar, atau hanya menggunakan emas dan perak saja. Nah, bahkan Rasulullah SAW memerintahkan penduduk Madinah untuk mengikuti timbangan atau takaran tentang uang dari Mekah gitu. Kemudian pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, pada masa Khulafaur Rasyidin juga sistem peruangan itu masih sama seperti yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, karena pada zaman Khulafaur Rasyidin itu lebih mementingkan kepada perluasan wilayah seperti itu.
Kemudian yang ketiga itu pada masa dinasti Umayyah. Nah, pada dinasti Umayyah juga sistem peruangan masih sama seperti Rasulullah SAW. Tetapi pada masa dinasti Umayyah ini memberikan ciri khas tersendiri gitu, yaitu dengan menambahkan desain Islami pada mata uangnya seperti lafaz tauhid dan lain-lain. Nah, kemudian pada masa yang terakhir pada masa dinasti Abbasiyah dan sesudahnya. Nah, pada dinasti Abbasiyah ini uang tidak lagi banyak dirham dinar, tetapi yang paling utama pada saat itu yaitu fulus atau loga atau tembaga, karena pada saat itu tembaga yang dikirim dari Eropa itu sangat banyak. Nah, dan perak emas juga semakin langka. Kemudian selanjutnya yaitu sejarah perkembangan uang. Nah, kalau sejarah perkembangan uang ini, memang uang itu memiliki sejarah yang sudah lama gitu. Yang dari awalnya manusia itu berburu, bercocok tanam untuk kepentingan dirinya sendiri. Jadi mereka itu mencari kebutuhannya itu untuk sendiri gitu. Tetapi sesuai dengan perkembangan zaman, mereka merasa bahwa apa yang mereka dapatkan itu belum memenuhi kebutuhan mereka, sehingga mereka mencari orang yang memiliki kebutuhan apa yang mereka inginkan gitu. Nah, di sini maka disebut dengan barter atau tukar menukar. Nah, tetapi tukar menukar ini memiliki kekurangan, yaitu susahnya mencari orang yang memiliki barang apa yang diinginkan kita, tetapi mereka menginginkan apa yang akan ditukar oleh kita. Nah, seperti itu. Kemudian berkembangnya zaman, kemudian mereka berpikir untuk yang lebih mudah lagi dan lebih disukai banyak orang. Kemudian mereka dibuat logam, yaitu berupa emas dan perak, karena kan sangat digemari oleh semua orang. Tetapi emas dan perak ini semakin berkembang zaman juga semakin langka, karena banyak orang yang membutuhkan gitu. Semakin langka dan manusia juga semakin berpikir lagi. Kemudian mereka membuat dari kertas. Nah, pada mulanya kertas ini hanya sebagai alat bukti kepemilikan emas. Jadi pada saat emas juga sudah ada kertas, tapi hanya sebuah bukti kepemilikan emas tersebut. Nah, maka selanjutnya kertas ini bukan lagi menjadi alat bukti kepemilikan dari emas tersebut, tetapi menjadi alat tukar menukar pada intinya gitu. Dan sampai saat ini yang paling banyak memang terbuat dari kertas. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai subpoin daripada penjelasan uang dalam perspektif Islam. Nah, poin yang saya akan jelaskan ialah mengenai syarat-syarat uang. Untuk bisa dikatakan ataupun bisa dikategorikan sebagai uang, maka benda ataupun alat tukar tersebut harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Pertama, nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Artinya, meskipun disimpan secara lama ataupun dalam jangka waktu yang lama, nilai daripada uang ataupun benda tersebut tidak berubah, berkurang ataupun bertambah. Yang kedua, mudah dibawa-bawa, artinya ringan dan simpel untuk bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya. Yang keempat, tahan lama, memiliki ketahanan yang baik dan mampu untuk bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa mengalami perubahan ataupun kecacatan. Yang kelima, bendanya mempunyai mutu yang sama. Artinya mulai dari nominal A sampai pun Z itu mempunyai kualitas ataupun mutu yang sama. Yang keenam, jumlahnya terbatas. Ada peraturan yang harus dipatuhi ketika kita melakukan ataupun memproduksi uang. Artinya ada syarat-syarat yang tidak bisa
di apa? Artinya, pihak yang memproduksi uang itu harus mematuhi kebijakan dan peraturan pemerintah mengenai produksi uang agar jumlah yang beredar di masyarakat itu tidak mengalami overload ataupun eh, mempunyai ataupun mengalami tumpukan yang berlebih. Yang ketujuh, dicetak dan disahkan penggunaannya oleh pemegang otoritas moneter ataupun pemerintah. Itu syarat-syarat mengenai uang. Selanjutnya ialah otoritas penerbitan uang. Nah, di kalangan ekonomi umat muslim berpendapat bahwa penerbitan uang merupakan otoritas negara dan tidak diperbolehkan bagi individu untuk melakukan hal tersebut karena berdampak sangat buruk. Sesuai yang saya jelaskan tadi, bahwa pihak yang memproduksi uang itu harus mematuhi kebijakan dan peraturan pemerintah sebagai pemegang otoritas penuh atas penerbitan uang itu. Nah, Imam Ahmad berpendapat bahwa tidak boleh mencetak uang melainkan di percetakan negara atas izin pemerintah. Karena jika masyarakat luas dibolehkan mencetak uang, akan terjadi bahaya yang besar. Itu yang saya sebutkan tadi di awal. Kemudian Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa pemerintah sebagai pemegang otoritas, maka mencetak uang harus sesuai dengan nilai transaksi. Nah, beliau melihat hubungan antara jumlah uang yang beredar dengan total nilai transaksi dan tingkat harga. Itu mengenai otoritas penerbitan uang. Yang selanjutnya, mengenai fungsi uang. Ada 4 fungsi uang yang selama ini kita pahami. Pertama, alat tukar. Sudah jelas bahwa fungsi uang adalah sebagai alat tukar. Kalau dulu pada zaman di mana masih berlakunya barter ataupun menukar barang dengan barang. Kalau sekarang sudah digantikan posisinya dengan uang. Yang kedua, standar harga. Untuk uang tersendiri itu harus memiliki fungsi sebagai standar harga, misalkan untuk bisa menjual barang tersebut, maka uang berfungsi untuk mengatur standar harganya. Yang ketiga, penyimpan kekayaan. Misalkan ada seseorang yang mempunyai kekayaan yang berlebih. Nah, uang bisa berfungsi sebagai penyimpan kekayaan orang tersebut. Yang keempat, uang sebagai standar pembayaran tunda. Nah, mungkin itu yang bisa saya paparkan mengenai tadi fungsi uang, otoritas uang, dan syarat-syarat uang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulkinur Patur dari jurusan Manajemen Dakwah semester 6. Ingin memaparkan terkait pengertian, jenis, dan cara pandang uang dalam Islam dan konvensional. Nah, dalam ilmu ekonomi kita sudah sangat familiar dengan kata uang, yaitu sebagai alat tukar ataupun alat ukur suatu barang. Nah, ada beberapa fungsi mengenai uang. Satu, ada fungsi asli. Kedua, ada fungsi turunan. Di mana fungsi asli ini uang menjadi alat tukar. Misalkan kita memiliki uang 5.000. Nah, uang 5.000 itu bisa membeli rokok garpit 3 batang gitu tah. Nah, kalau misalkan fungsi asli yang kedua, uang sebagai alat ukur, di mana harga daripada rokok garpit itu 3 batang adalah 5.000. Nah, ada juga fungsi turunan. Yang pertama, alat penimbun kekayaan. Jadi sudah sangat jelas gitu bagaimana orang berbondong-bondong bekerja, berusaha. Juga fungsi turunan. Yang pertama, alat penimbun kekayaan. Jadi sudah sangat jelas gitu
bagaimana orang berbondong-bondong bekerja, berusaha, membuka ruang bisnis dan sebagainya, itu untuk memperbanyak ataupun menimbun kekayaan. Yang kedua, uang juga sebagai alat pembayaran. Yang tadi sudah saya sebutkan bahwa berapapun nominalnya itu bisa menjadi alat tukar sesuai dengan harga daripada barang yang kita beli. Yang ketiga itu sebagai alat pembayaran hutang. Nah, ketika kita meminjam ataupun meminjam terhadap suatu barang ataupun orang, apapun barangnya, itu uang bisa menjadi alat pembayaran. Nah, dalam jenis uang itu bisa dibedakan menjadi 4 berdasarkan ataupun 4 jenis uang. Nah, 1 berdasarkan pembuatannya. Kita tahu di Indonesia jenis pembuatannya itu ada 2. Yang pertama itu logam dengan nominal 100, 200, 500, dan 1000. Dan ada juga 5.000, 10.000, 20.000, dan 100.000. Nah, itu jenis uang berdasarkan pembuatannya. Yang kedua, jenis uang berdasarkan bernilai penuh atau bersifat tidak penuh. Dan yang ketiga, lembaga yang menerbitkan uang. Nah, untuk di Indonesia, lembaga yang menerbitkan uang itu adalah Bank Indonesia ataupun BI. Di sana BI menerbitkan uang logam dan juga uang kertas. Nah, yang itu disebut dengan uang kartal. Ada juga yang dinamakan dengan uang giral, di mana sifatnya ataupun bentuknya itu cek dan bilyet. Nah, yang keempat berdasarkan kawasan. Nah, kita tahu bahwa berdasarkan kawasan jenis uang itu ada 3. Yang pertama itu adalah lokal, yang kedua regional, dan internasional. Contoh misalkan di Filipina, dia memakai uang mata uang yang namanya itu peso, di mana alat tukar itu hanya bisa digunakan oleh negara itu saja, Filipina saja gitu, nggak bisa dipakai oleh negara Eropa maupun internasional. Yang kedua adalah mata uang yang dipakai oleh internasional, yaitu US dollar. Kita tahu bahwa US dollar ataupun alat tukar itu bisa digunakan di seluruh dunia dan menjadi alat tukar yang sangat berpengaruh dalam perekonomian kita sekarang jalani. Nah, cara pandang mengenai Islam dan konvensional terkait uang. Dalam Islam itu sudah disebutkan oleh Imam Ghazali bahwa uang bukanlah modal yang mesti terus digolangkan yang nantinya akan berkapital, ataupun yang disebut dengan penimbunan uang itu. Nah, di Islam itu tidak diajarkan seperti itu. Makanya muncullah persoalan ubudiyah dalam hal goer mahdoh gitu, berupa sodako, zakat, berupa hadiah gitu terhadap guru misalkan ataupun kiai. Nah, di Islam itu seperti itu. Beda cara pandang dengan konvensional. Bagaimana uang ini dijadikan sebagai modal. Nah, nantinya sirkulasi daripada uang itu sendiri akan menumpuk dan semakin menimbun banyak gitu. Nah, yang terpenting adalah bahwa sebuah negara bisa dikatakan itu punya kekayaan